pertanyaan dari Bu Jumiati, bagaimana kalau seorang ayah atau orang tua kita memiliki harta dari pemberian orang tuanya ya, kemudian beliau ingin menjualnya, bagaimana gitu ya, itu sah-sah saja karena itu hak dia, punya dia gitu ya. Dengan wasiat hartanya itu dipakai pertama untuk kalau beliau sudah meninggal nanti, yang pertama ya. Yang kedua diberikan, diinfakkan untuk di jalan Allah supaya mengalir infak tersebut kepada beliau. Nah, untuk menginfakkan ini ada aturannya Bu, nggak boleh. Pokoknya sisa dari penjualan ini setelah Bapak meninggal, kasih semua ke sekolah, kasih semua ke masjid, kasih semua ke yatim piatu, nggak boleh begitu. Harus ada aturannya, tidak melebihi sepertiga. Seperti contoh ada uang 50 juta gitu ya, untuk setelah meninggal habis 20 juta, 30 jutanya harus dikasihin ke amal, supaya buat ayah itu mengalir. Dalam Islam nggak boleh begitu. Walaupun bentuknya baik, tapi caranya tidak dibenarkan oleh agama. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Cari berapa 30 juta itu, berarti nggak boleh lebih dari 10 juta lah. Ya kasihin ke 9 jutaan lah ya. Kan nggak boleh lebih dari sepertiga. Jadi sepertiga itu kampung kan nggak mahal juga, karena 25 juta. Tetap walaupun tidak mahal Bu, jangan, kecuali hartanya banyak. Kalau hartanya segitu-gitunya nggak boleh. Seperti yang 25 juta nih, untuk meninggal habis 10 juta, 15 juta lagi masukin ke sekolah, hartanya cuma itu-itunya. Nggak boleh lebih dari 5 juta ngasihnya. Ya paling 3 juta boleh. Selebihnya bagiin untuk ahli waris. Begitu. Tapi kalau hartanya di sana ada, di sana ada, di sana nggak apa-apa segitu. Mungkin sedikit gitu ya. Sama yang lain masih ada. Cuman itu katanya pemberian orang tuanya dia, ya udah buat infak ayah. Iya. Kalau masih ada, kalau dihitung secara keseluruhan dan tidak melebihi sepertiga, nggak apa-apa Bu. Tapi kalau melebihi dari sepertiga, walaupun dicampur dengan A, dengan B, dengan C gitu, tapi ini gede dan nilainya bagus gitu ya, itu nggak ada apa-apanya. Pokoknya intinya setelah digabung itu nggak boleh lebih dari sepertiga gitu. Nanti anak-anaknya ngitung sendiri lah. Ayah ini kegedean, harta kita kan cuma sekian. Tapi kalau ini berapa sih gitu, yang di sana ada, sana ada, di sana. Tambah lagi. Bisa ya. Jadi makanya Rasulullah itu melarang itu begitu Bu. Karena zaman dulu orang terlalu semangat, terlalu keimanannya itu luar biasa gitu. Udah habisin aja, itu mah lillahi ta'ala, nanti Allah yang atur kan begitu. Kata Nabi, enggak begitu. Islam itu enggak begitu, ada aturannya gitu. Seperti itu. Jadi kita kalaupun semangat ingin, saya kan butuh amal yang mengalir ya, hartanya habisin aja deh, biarin anak-anak masuk nyari sendiri, nggak bisa begitu juga. Ajaran Nabi ya. Jadi jangan, dalam hal kebaikan pun tidak boleh berlebihan. Ya, itu artinya begitu gitu. Ada proporsionalnya di dalam kehidupan. Itu ya, penting. Ya, silakan. Yang tua dulu, yang tua. Rasa tua. Yang berumur. Masih muda kita ya. Berumur. Kita tahu kalau ciri-ciri hati yang bersih bagaimana? Kalau kita belajar dari kemarin ya Bu ya, qalbun salim itu hati yang bercahaya, yang hati tersebut berusaha untuk menghindari kegelapan, noda itu dosa. Jadi si ruhnya ini selalu ingin dekat dengan Allah. Ruhnya itu kalau mau berbuat sesuatu, dia punya
alarm, punya warning, kemudian alarmnya itu dia berusaha untuk menghindari alarm itu. Karena ada juga hati orang, dia punya alarm itu nggak baik loh. Ada yang punya alarm tapi nggak dipakai karena keimanannya masih lemah, berarti ini masih berpenyakit. Tapi kalau yang salim, yang sudah bersih hatinya, yang tidak berpenyakit, ketika ada nih perbuatan itu nggak boleh ditonton. Terus kamu nggak boleh cemberut, walaupun dia nyebelin gitu ya. Ya saya nggak boleh cemberut, senyum, kemudian ya mudah-mudahan dia dapat hidayah. Itu berarti kalbunya sudah salah. Tidak ada kebencian, dendam. Atau ketika dia berinfak, saya pengen kelihatan, dibilang apalagi mau bansos ya, ada banyak seret, oh saya ini, kalau saya nggak gini, bukan, kalau saya tidak berbuat ini, begini. Kalau kalbun salim nggak begitu, saya niat infak karena Allah. Kalau mau disebutin mau enggak, itu bukan urusan saya. Urusan saya dengan Allah, apakah saya ikhlas apa enggak, itu kalbun salim. Kalau dalam hal ria atau kita ngaji di Majlis Salim ini, kebetulan divisi saya yang paling aktif. Contoh ya, kita mah yang nyata aja biar kita terjaga hati kita ya. Kalau bukan karena bidang saya, nggak bakalan rame nih sholat. Kalau kalbun salim nggak begitu. Saya hanya sebagai penyempurna dari kawan-kawan saya yang Allah hadirkan. Saya punya kemampuan ini. Ini anugerah dari Allah. Ini penyempurna buat teman-teman semua. Bukan karena saya, tapi saya menyempurnakan. Saling mengisi. Kebetulan Allah kasih. Nah itu kalbun yang saling, Bu Zainab. Ya, jadi kalbun yang salim itu hatinya tidak bergantung kepada makhluk atau kepada dirinya. Itu hati yang selamat, Bu. Saya contohkan lagi kalau di rumah. Kalau orang yang hatinya tidak berdendam dengan suaminya walaupun berkata-kata yang kurang baik, yang tidak menyenangkan kita, atau kurang memberikan nafkah kepada kita, hati kita tidak bergantung ke dia. Kamu apa sih? Masih belanja aja kurang. Kamu apa sih? Aku udah capek-capek nyakitin kata-kata kamu. Nah, orang yang hatinya bersih, dia tidak bergantung dengan sikap, kondisi makhluk tersebut gitu. Dan dia tidak bergantung dengan kemampuan dirinya. Oh, kalau bukan karena saya pintar nyari duit. Atau suami saya itu kalau bukan karena diarahin sama saya. Nah, itu. Kalau kalbun yang salim itu tidak bertumpu kepada dirinya dan dia tidak berharap dengan makhluk yang lain kecuali kepada Allah. Itu kalbun yang salim. Jadi ukurannya Allah semua. Orang yang selamat itu, yang tenang itu kan Allah, Bu. Apa-apa santai hidupnya, santainya bukan santai gak mikir Ibu, karena ada yang lebih hebat dari masalah yang saya hadapi di hadapan saya ini. Masalahnya apa? Ada yang lebih hebat, yang bisa menguasai, yang bisa menyelesaikan masalah. Ya Allah, Allahu Akbar. Maka tercermin di dalam sholat kita. Allahu Akbar, tadi udah berantem sama suami, udah ngomel anak, apa masalah banyak. Ketika Allahu Akbar, masalah yang lain kecil, hanya Allah yang besar. Tuh hati yang selamat. Tapi kalau hati yang berpenyakit, walaupun dia Allahu Akbar ngegeremet aja di sini, dikemanain tuh Allah yang maha besar. Masalah yang dipegang oleh Allah lebih besar, kekuasaan Allah lebih hebat. Allah bisa menyelesaikan segala masalah. Gak begitu yakin di hati ini. Ngomong si Allahu Akbar, Bu, tapi masih ingat aja anak, suami, penghasilan, kerjaan, masih dibawa di dalam sholat. Nah makanya kenapa kita sholatnya belum khusyuk.
karena kalbunya belum salim. Dan emang ini sih ya, Bu, ya. Nah itu. Jadi tapi kita berusaha, Bu, kita sedang belajar ya. Insya Allah Allah melihat perjuangan pengorbanan kita, usaha kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita sungguh-sungguh, Bu, ingin sholat khusyuk sungguh-sungguh dengan cerminan hati yang bersih gitu, suka memaafkan, suka tidak cari-cari masalah, tidak membesar-besarkan masalah. Kata Allah, kalau kamu sungguh-sungguh mau berusaha seperti itu, punya sikap akhlak seperti itu, aku akan kasih jalan. Ada kemauan kita ini, Bu. Jangan cuma berat banget, sebisanya saja. Gak begitu. Kalau kita ada kemauan, Allah kasih jalan. Caranya gimana? Allah yang ngajarin, Bu, yang atur. Begitu ya, Zainab. Insya Allah. Ya. Selanjutnya. Waalaikumsalam. Kalau sholat fajar sama nggak sama sholat duha? Sama. Sholat fajar dengan sholat qobliyah sama. Sholat subuh dengan sholat fajar sama. Soalnya ada tetangga saya bilang kalau sholat fajar itu sebelum subuh. Nah, fajar itu waktu subuh. Fajar itu wal fajri walayalin asr kan. Jadi para ulama di dalam penafsiran mereka bahwa fajar itu ya waktu subuh, ya waktu qobliyah subuh juga. Yang penting dia masuk waktu subuh. Kita sholat qobliyah subuh itu kan masuknya di waktu subuh. Itu fajar juga, Bu. Sholat qobliyah subuh ya maksudnya di waktu subuh juga. Ya sholat fajar makanya. Maka boleh kita berniat usolli sunnatal fajri ketika qobliyah subuh. Boleh juga mengucapkan ya usolli sunnatan qobliyah subhi. Boleh begitu. Jadi jangan terlalu dibikin ribet ya, Bu, ya. Pokoknya fajar itu waktu subuh. Sholat subuhnya yang wajib disebut sholat fajar. Qobliyahnya juga disebut sholat fajar. Gitu. Nah, sebelum azan subuh namanya qiyamul lail atau tahajud. Gitu, Bu. Ya. Nah, jadi sekarang nggak bingung lagi dengan kalimat kata-kata sholat sunnah fajar atau sholat wajib fajar. Sholat sunnah fajar ya berarti qobliyah. Kalau sholat wajibnya ya berarti sholat subuh. Begitu. Karena fajar itu waktunya waktu subuh. Jadi sunnahnya maupun wajibnya ya fajar. Jadi sebelum azan nanti kita tidak boleh. Enggak ada sholat sunnah fajar, enggak. Itu mah qiyamul lail atau tahajud atau witir. Jadi kita masih ada waktu di situ kita kerjain duluan fajarnya nggak boleh. Enggak boleh, Bu. Nanti kalau mau sunnah fajar itu setelah azan. Seandainya masjid umat udah jangan sholat, kita di rumah kita sholatnya di rumah masih boleh sholat. Iya, Bu. Sholat fajar itu, Bu, jam 5 juga masih bisa. Setengah 6 juga bisa. Iya. Karena saking pentingnya sholat fajar, Rasulullah kalau ketinggalan dikodok Rasulullah. Jadi ini waktu sudah subuh. Kemudian Rasulullah harus mengimamin kan. Sedangkan waktu subuhnya udah agak siang. Rasulullah kadang-kadang subuhnya agak siang. Mungkin jam 5, padahal azannya jam 4 gitu. Pernah juga, Bu. Apalagi kalau habis capek perang dan sebagainya ya. Bisa setengah 6, bisa jam setengah 7 Rasulullah. Itu setelah sholat subuh, Rasulullah sholat apa lagi ditanya oleh bangsa. Sholat sunnah fajar karena ketinggalan tadi. Kenapa? Karena saking pentingnya sholat fajar. Saya pernah mau ngelakuin itu. Kita berhenti di rest area.
mau sholat subuh berjamaah kan? Ayo kita sholat subuh di rest area, ada acara pagi-pagi berangkat. Sholat subuh berjamaah. Karena saya belum ngelakuin sholat fajar, saya sholat fajar setelah sholat subuh. Semuanya bertanya teman-teman, repotnya di situ. Bu Pipil, sholat apa habis sholat subuh? Sholat sunnah fajar, saya tadi belum. Emang boleh? Yang satu bilang gak boleh kalau udah sholat subuh, gak boleh sholat yang lain lagi. Saya bilang ini hadisnya sahih. Rasulullah melakukan sholat qadha fajar. Kenapa? Karena saking pentingnya. Karena masih ada waktu kan, yang lain zikir. Saya sholat dulu, kecuali ya Bu ya, darurat. Jangan sampai yang lain nungguin kita sholat sunnah, itu kan sunnah. Nungguin nyusahin orang nggak boleh Bu. Ini kan yang lain lagi ada yang zikir nunggu setelah sholat ya. Saya masih ada waktu, saya sholat sunnah. Begitu. Itu ya. Sudah. Kalau sudah kita lanjut ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kemarin bab istiqomah. Istiqomah itu terdiri dari istiqomah qalbu dan istiqomah lisan. Kita tidak akan bisa istiqomah kalau kita tidak berusaha mencapai dengan hati atau dengan lisan kita. Kita hanya contohnya mengutamakan dari kebiasaan-kebiasaan kita, gerakan-gerakan sholat kita, atau puasa kita, atau ngaji kita, tetapi kalbunya tidak dilatih. Atau lisannya masih sembarangan, walaupun sudah rajin ngaji, walaupun sudah sholat 5 waktu dikerjain, tahajud, zikir-zikir, tapi lisannya tidak disekolahkan istilahnya. Tidak dibimbing, tidak ditahan, tidak celetuk sembarangan gitu. Ini orang ini gak bakalan istiqomah Bu hidupnya, gak bakalan susah istiqomah hidupnya. Jadi istiqomah itu harus memiliki 2 komponen yang paling inti, yaitu hati dan lisan ya. Sudah itu nanti kita lanjut ke bagaimana supaya istiqomah qalbu dan lisan tadi bisa kita lakukan dan bisa terus gitu Bu. Continue, supaya bisa continue itu ada caranya. Kalau yang tadi perangkatnya yaitu hati dan lisan, perangkatnya yang harus dibenerin gitu. Sekarang caranya kalau Rasulullah mengajarkan kepada sahabat-sahabat, pada istri-istrinya, kepada umatnya itu, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, kata Siti Aisyah, Rasulullah itu kalau melakukan sesuatu berkesinambungan Bu. Adwamuha wal inqal. Terus-terusan walaupun sedikit gitu. Jadi Rasulullah, kata sahabat ditanya, sahabat itu bertanya kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, bagaimana sih cara Rasulullah itu beribadah? Atau bagaimana cara Rasulullah melakukan sesuatu? Ibadah itu kan bisa hubungannya, ibadah bentuknya kepada Allah, bisa ibadah bentuknya kepada manusia gitu. Kalau berinteraksi dengan manusia bagaimana? Kalau berinteraksi dengan Allah bagaimana caranya? Saya tahu Rasulullah itu orang yang paling takwa hatinya, paling gitu ya. Kata Siti Aisyah, Rasulullah itu kalau melakukan sesuatu tidak tiba-tiba sekaligus banyak gitu, enggak Bu. Jadi tiba-tiba malam ini semalaman enggak tidur, kemudian siangnya ibadah sampai sore, seminggu terus begitu, kemudian santai minggu depannya. Enggak begitu Rasulullah cara kerjanya. Jadi enggak tiba-tiba banyak, kemudian nanti santai karena lelah disedikitin. Enggak begitu Rasulullah cara kerja ibadahnya. Nanti kita bisa mencontoh Bu.
Tapi ada di satu-satu waktu tertentu ada beda gitu. Seperti kalau Rasulullah di bulan Ramadan 10 terakhir suka lebih banyak ibadahnya. Itu jarang seperti itu. Atau Rasulullah puasa seperti setelah Ramadan gitu kan. Ada yang 6 hari berturut-turut. Selebihnya hampir sama kata Siti Aisyah. Cara kerja ibadahnya hampir sama. Jadi tidak terlalu tiba-tiba banyak, kemudian jadi santai sedikit, enggak. Jadi kalau Rasulullah itu baca Quran sekian juz sehari, ya segitu terus gitu Bu, konsisten. Kemudian kalau ibadah malam pun Rasulullah itu tidak tiba-tiba banyak, kemudian pada suatu waktu tiba-tiba sedikit, enggak begitu. Jadi ritmenya hampir sama. Itu namanya cara ibadahnya Rasulullah. Maka ini sebetulnya amalan yang harus kita contoh ketika kita mau berbuat ibadah gitu Bu. Jadi kita sanggupnya kalau mau ibadah secara zohiriyah dulu ya Bu ya, nanti batiniah ya. Saya membagi dua. Secara zohiriyah gimana sih? Seperti kita mau sholat nih ya. Saya mau sholat tahajud rajin gitu. Saya mulai malam ini karena udah dapat pengetahuan tentang keutamaan tahajud. Tiba-tiba malamnya kita sholat tahajud 8 plus 3 witir 11 gitu. Padahal sebelumnya belum pernah. Atau biasanya sekali-kali, itu pun paling 2. Paling banyak kalau lagi ada masalah 4. Nah, itu jangan langsung 8 Bu. Biasanya kita baru 2, besoknya 2 aja dulu. Tapi 2 ini menghujam. 2 ini terus dilakukan. Setelah 2 tambah witir. Mungkin witirnya pertama 1. Kan bisa bangunnya jam 4:04. Subuhnya jam 4:30. Nah, bisanya baru segitu. Ibu besok jangan langsung jam 3 bangun kemudian sholat 20 rakaat. Enggak begitu cara mengajarkan Rasulullah. Kenapa? Man jaa syari'an jaa syari'an. Barang siapa dia memulai sesuatu dengan terburu-buru pengen langsung banyak karena semangat banget waktu itu gitu, itu semangatnya akan cepat hilang. Begitu kata para ulama, semangatnya akan cepat hilang. Jadi kalau biasa 2, besok wajib bangun 2 lagi. Kemudian tambah witir. Kayaknya terlalu banget ya witir 1 ya. Udah 3. Tambah witir jadi berapa Bu? 2 sama 3. 5. Kalau 5 bangun jam 4:04, kayaknya nanti enggak dapat nih. Besok kurangin lagi deh bangunnya jam 4:05. Jam 4 udah harus bangun kan, harus mandi, harus apa segala macam. Kalau saya biasanya kalau bangun langsung mandi Bu. Apa ya, panas badan gitu kalau nggak mandi, gatel apalah, kurang karena kebiasaannya. Emang harus dibiasakan Bu. Kemudian setelah 2 tambah 3 5. Sebulan gitu aja ritmenya Bu, tapi tetap jangan seminggu sholat, seminggu lagi enggak, males, enggak bangun, enggak bisa. Jadi jangan dulu banyak-banyak, tapi continue. Iya, hanca ya namanya. Kalau orang Sunda hanca. Terus gitu Bu, tapi dipaksain, tapi jangan dulu banyak. Walaupun kita bisa banyak gitu, contohnya. Sebetulnya saya bisa bangun jam 3 sama jam 3. Jam 3. Besoknya langsung capek badannya. Aduh, gak kuat deh. Akhirnya gak sholat lagi Bu. Jangan begitu. Kalau biasa seperti itu. Kemudian setelah sanggup 2 tambah 3, baru setelah kuat tambahin lagi. Tambahin, oh masa 2 saya pengen naik lagi levelnya di mata Allah. Nambah jadi tahajudnya 4. Setelah itu tambah witir. Terus aja Bu, ini harus dipertahankan. Jangan sampai udah bagus 4 tambah witir 3,
besok-besok jadi 2 lagi. Jadi supaya nggak turun itu gimana? Yang sedikit ini harus kuat, bertahan dulu. Jangan dulu pengen banyak. Itu ini saya rasain sekarang. Dulu saya modelnya kayak gitu. Kalau lagi semangat banyak, nanti hilangnya juga cepet. Akhirnya kadang-kadang ketinggalan. Tapi ketika berusaha mendawamkan yang sedikit ini, kemudian ada keinginan untuk nambahnya juga nggak terlalu banyak kecuali di Ramadan. Karena di Ramadan waktunya kan dituntut untuk lebih awal bangun, alhamdulillah bisa dapatnya banyak gitu ya. Ini yang di hari biasa. Jadi usahakan konsisten walaupun tidak banyak. Tapi jangan karena kata Rasulullah walaupun tidak banyak, yang udah sedikit dipangkas lagi lebih sedikit. Jangan gitu Bu. Yang sudah tahajudnya 4, witirnya 3, pertahankan. Setelah itu kalau ibu sudah ada kesanggupan nambah, kok saya bangunnya jam 4 dulu ya, atau jam 4:45 supaya naik lagi gimana ya? Saya bisa deh kayaknya bangun 3:45. Bagaimana caranya? Ada cara-caranya juga. Para kiai itu ngajarin ke saya Bu. Harus punya alarm, yaitu alarm yang hidup sama alarm yang mati. Alarm yang hidup yang gimana Bu? Yang nggak pakai bunyi, Iya. Alarm yang bisa mukul juga boleh. Minta izin ke suami kalau saya nggak bangun pukul gitu. Jadi ibu, HP itu jadikan dia bersaksi di hadapan Allah. HP itu nanti ketika dia membangunkan kita, kemudian kita bangun, sholat kita nggak khusyuk, sholat kita zikirnya kurang, sholat kita nggak ada apa-apanya, itu HP bisa jadi Bu, bukan yang memberatkan. Sebetulnya Bu, kalau kita lihat HP itu bisa menjadi barang yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Banyak sekali yang membuat kita rusak gara-gara HP. Tapi mudah-mudahan karena kita bikin alarm HP buat membangunkan kita, dia akan bersaksi di hadapan Allah. Setiap jam 3:30 ya Allah, dia putar itu HP buat bangunin dia. Walaupun emang sholatnya gak karu-karuan, carut-marut, kagak khusyuk, zikirnya kagak nyambung sama Allah, tapi dia sudah punya niat baik, ya Allah selamatkan dia dari api neraka. Itu HP bisa bersaksi seperti itu. Nah, bangunnya takut jadi jangan-jangan saya mati. Nah itu, jadi ibu caranya seperti itu Bu. HP-nya dinyalain alarmnya jam 3:30 kalau belum bisa bangun sendiri. Tapi kalau sudah bisa bangun sendiri, ibu silahkan saja. Tapi saya jarang Bu bisa bangun sendiri. Harus ada bantuan 2 itu. 1 sendiri, 1 HP. Karena ketika kita lalai, HP akan mengingatkan. Luar biasa itu HP juga ibu manfaatnya. Nah itu sama kita kerjasama. Pasangan kita kerjasama Bu. Kalau enggak HP suami, HP kita. Nanti dia saling membangunkan. Nah gitu. Kemudian kalau sudah sanggup 4 jadi 7 kan. Besok kalau udah bangunnya 3:30 itu kita bisa 8 rakaat. Kalau subuhnya 4:30. Kita lihat subuhnya kan, kita bisa ngatur gitu. Kan belum baca Quran, belum zikirnya, belum ngadunya kepada Allah. Itu Bu. Jadi 3:30 itu udah harus batas. Setelah udah bisa jam 4 kurang 3:30. Kita itu harus mengatur waktu kita. Kita yang jadi raja Bu. Jangan waktu yang mengatur kita. Kenapa kita tidak mampu memanfaatkan waktu? Karena waktu yang mengatur hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita ini senangnya kan tidur. Tidur apa bangun Bu? 3:30. Tidur, enaknya ngorok gitu ya. Lagi mimpi, lagi jam segitu, lagi dingin lagi. Emang sih, ini selimutnya
Iya, selimutnya dibuka sih Bu, tapi ternyata buat dibenerin, ditutupin seluruh tubuh kita. Itu yang kebiasaan kita Bu. Nah, jadi kalau kita yang mengatur diri kita, enak lagi. pas enak-enaknya setengah 4. Apalagi tadi hujan dari ini nggak susah loh karena hujan. Nggak ada di rumah. Iya, ibu-ibu ada yang tersenyum-senyum, itu saya banget gitu ya, menjiwai gitu ya Bu ya. Tapi emang kita berbicara seperti ini gitu ya Bu ya. Jadi kalau udah itu sudah bisa mendidik itu Bu, kenapa tidak boleh sekaligus? Karena didikan yang sekaligus hilangnya juga cepat. Jadi mendidik itu setengah 4 bangun itu mungkin berapa bulan, bisa tahunan setengah 4 itu bangun. Proses. Setelah itu tingkatkan lagi Bu, jam 3 lewat seperempat. Itu bisa 8 plus 3, bisa 10 plus 3, maksudnya 10 rakaat kan? Bisa 12 rakaat plus 3. Niatnya tidak harus tahajud Bu, saya mau sholat istikharah, tapi nggak ada niat untuk memilih cari jodoh Bu Vila. Pilih anak kita kan mau masuk sekolah kemana, mau masuk kampus mana. Tapi setahun lagi Bu Vila, kenapa nggak dimintain dari sekarang? Ya Allah, anak saya nanti tahun depan mau masuk mana ya Allah, tambahin mau sholat istikharah. Ya Allah, besok saya mau ngaji, ngomong apa yang pas buat saya, tambahin lagi Bu ibadahnya seperti itu. Ya Allah, bagaimana besok saya bersikap, bagaimana saya mengatur kolbu saya, bagaimana saya mengatur lisan saya. Ya Allah, istikharah Bu. Istikharah itu apa emang Bu artinya? Meminta petunjuk mana yang terbaik menurut Allah. Emang kita nggak minta sama Allah bagaimana cara bicara yang baik? Kan itu juga harus dimintakan Bu sama Allah. Bagaimana cara menyampaikan ke orang yang baik? Kalau nggak baik nanti akan diminta pertanggungjawaban, akan memberatkan kita, benar nggak? Jadi sholat itu, sholat qiyamul lail itu bukan hanya tahajud aja. Boleh kita istikharah, mutlak, hajat, apa permintaan kita kepada Allah. Ibu kalau punya waktu yang panjang, yang luang, bukan hanya minta rizki. Coba deh, ya Allah saya minta diberi ketenangan batin. Coba sholat hajat seperti itu Bu. Pernah nggak Bu? Hajat itu apa Bu? Keinginan, kebutuhan. Emang kebutuhan kita cuma butuh minta rizki, anaknya masuk sekolah, kuliah, masuk di mana, anaknya dapat jodoh, kan bukan hanya itu. Kebutuhan kita banyak. Mintakan, aduh anak saya sudah ini, sekolahnya sudah, jodoh sudah, ini sudah, kemarin sudah, saya minta apa lagi ya? Coba ibu minta, ya Allah berikan saya qalbun yang salim. Minta itu lebih tinggi nilainya qalbun salim itu. Coba ya Bu ya. Jadi kalau udah 2, 4, 8, 10, minta apa lagi? Minta yang banyak kepada Allah Bu. Di situ. Jadi istiqomah itu dari yang sedikit baru banyak. Baru tahu ilmunya kita ya Bu ya. Ternyata sholat tasbih, ibu suka sholat tasbih? Saya dulu waktu pernah nyantri sebulan, itu sholat tasbihnya tiap hari. Setelah gak nyantri susah banget. Yang sujudnya itu subhanallah. Iya. Ada panduannya Ibu lihat di buku tata cara sholat tasbih. Iya, kalau masih banyak waktu gitu Bu, masih basah waktu, kita sholat tasbih. Yaitu ya Bu ya, intinya lakukan itu kalau sholat ya Bu ya. Kalau baca Quran pun begitu Bu. Jadi kalau bisa kita punya jadwal kebiasaan kalau sehari itu jangan langsung 1 juz Bu. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya 1 hari ya 1 halaman pertama Bu. Seminggu berlalu 1 halaman, tapi jangan ditinggalin.
Minggu kedua masa 1 halaman kayaknya kurang deh, 2 halaman. Sebulan 2 halaman tiap habis maghrib sama habis terus dikejar itu. Jangan banyak-banyak dulu, karena kalau nggak biasa langsung banyak, besoknya capek, lelah. Ini pola ini harus kita pakai dulu. Siapa yang langsung banyak, hilangnya cepat. 2 halaman aja dulu, 2 halaman habis maghrib, 2 halaman habis subuh. Sebulan kemudian naik 3 halaman habis maghrib, 3 halaman habis subuh, seterusnya. Tapi jangan jatuh lagi ke 1 halaman, Bu. Kalau nggak sanggup 5, jangan, nggak usah, Bu. Saya harus 5, minggu depannya cuma 1. Enggak, yang dicintai oleh Allah amal yang terus konsisten walaupun sedikit gitu, Bu. Bukan banyak kemudian besoknya libur. Ada kejadian, Bu, curhat ke saya, anak muda. Saya bulan kemarin tahajud nggak pernah kosong. Bulan ini lagi males ibadah, tahajud kagak, sholat 5 waktu pun bolong-bolong. Aduh, dalam hati. Kenapa? Karena kamu langsung banyak tahajudnya, saya bilang. Nah, tahajudnya nggak usah banyak dulu, saya ngajarin anak muda itu, Bu. 2 aja dulu, 2. Setelah itu baru. Ini langsung 8 katanya, Bu. Sebulan doang. Setelah itu nggak lagi sholat wajibnya pun bolong. Kalau di dalam surat Al-Quran dikatakan, makanya orang kafir itu, Bu, meledek Rasulullah. Di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 32. Wa qala allazina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'ana jumlatan wahidah. Orang kafir berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, kenapa sih Al-Quran itu nggak diturunkan secara sekaligus gitu? Kan Allah mampu nurunin Al-Quran secara sekaligus. Kan Tuhanmu hebat, segitu Bu, diolok-olok, maksudnya ngolok-ngolok. Ini kan kadang-kadang, Bu, kalau Quran itu datang kadang-kadang 5 ayat. Contoh Ad-Duha gitu, contoh Anas, kadang-kadang 2 ayat, kadang-kadang 1 ayat. Yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi gitu kan. Itu kata Ayat Allah berapa? apa? Di situ Ayat dijawab oleh Allah lewat baginda Rasulullah. Kadzalika linusabbita bihi fuadak, yang kita ambil pelajaran di sini. Kenapa nggak sekaligus banyak gitu? Ibadah Rasulullah juga nggak sekaligus gitu banyak, walaupun dia kalau ibadah sampai bengkak. Artinya Rasulullah kalau ibadah berarti bengkaknya tiap hari. Atau Rasulullah kalau sujudnya seperti orang yang akan meninggal gitu, saking lamanya. Kenapa tidak sekaligus? Kadzalika linusabbita bihi fuada, supaya menghujam ke dalam fuad. Fuad apa, Bu? Qalbu. Jadi kalau badan disuruh banyak, itu ada batasnya. Jadi yang harus dibimbing adalah fuadnya dulu, kuat dia hati untuk bangun, untuk baca Quran, untuk zikir. Kalau lagi di dapur saya zikirnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berapa, Ibu? Enggak usah langsung pegang tasbih 1000. Enggak usah begitu. Lagi cuci beras saya harus baca sholawat. Berapa? Lagi muter ini berapa? Betul Bu Zainab. Tapi iman seseorang itu bertingkat-tingkat. Ada yang imannya karena dia baru bisa dengan angka, saya harus bisa 100 hari ini. Kalau nggak begitu dia nggak mampu, malah amburadul pikirannya. Kadang nggak baca, Bu, karena nggak dituntut 100. Ada orang, saya bukan karena angka, setiap jam hatinya berzikir. Mau lagi nyuci baju, nyuci beras, masak, lagi duduk tetap aja berzikir. Lebih banyak 100 apa yang tadi?
yang lagi masak dia zikir, yang lagi nyuci dia zikir, yang lagi duduk santai dia zikir, yang lagi telekan dia zikir. Banyakan yang mana? Tanpa jumlah. Tapi ada orang yang belum mampu ke sana, Bu. Dia harus pakai jumlah dulu. Kenapa? Sampai selevel Abu Hurairah sebelum tidur dia berzikir berapa, Bu? Ada yang mengatakan 12.000 kali. Ada yang mengatakan 5.000 kali. Dia bikin itunya berapa ribu? 1.000 tasbihnya. Diulang terus sampai 12.000. Itu selevel Abu Hurairah yang keimanannya luar biasa. Istri Nabi Sofiyah juga begitu. Dia bikin ribuan dari biji-biji apa di Arab bilang ribuan, Bu. Kenapa? Karena untuk mendidik si jiwa supaya terbiasa berzikir. Tapi ada orang yang tidak pakai itu, dia mampu untuk berzikir seterusnya. Seperti Abu Bakar, Utsman, Umar, itu nggak pakai tasbih dia. Kenapa? Karena di setiap waktunya dia berzikir, apalagi Rasulullah. Kata Siti Aisyah apa? Ditanya bagaimana zikirnya Rasulullah. Apa kata Siti Aisyah? Ala kulli hal, di setiap keadaan. Keluar dia berzikir, keluar nafas dia berzikir Rasulullah itu, Bu. Masuk nafasnya Ada sahabat ditanya, kamu dengar Rasulullah ketika ngaji dalam satu pertemuan berapa zikirnya? Dihitung sama Umar bin Khattab. Saya mendengar itu hitungan Umar yang cuma bilang gini, astagfirullah. Itu yang kedengeran 100 kali. Lagi duduk-duduk doang, Bu. Astagfirullahaladzim. Wa atubu ilaih. Ada lagi yang menyaksikan Rabbighfirli warhamni innaka antat tawwabur rahim. Itu zikirnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu berzikir macamnya banyak, Bu. Yang kita diajarkan ke kita itu emang itu zikirnya Rasulullah, Bu. Lagi duduk berapa? Ada yang menghitung 100 duduk bareng sama Rasulullah itu 100 ketika dia diemnya gitu. Mungkin yang lain yang ngomong Rasulullah lagi diem. Karena dia di sampingnya dengar itu Umar 100. Tapi kata Rasulullah apa? Jadi banyak ya hadis itu ya, Bu ya. Kan kata Rasulullah begini, wallahi la astaghfirullah. Demi Allah aku berzikir fi yaumin wa lailatin mi'ata marrah, 100 kali minimal aku mengucapkan istighfar. Ada yang bilang sab'una marrah, 70 kali. Berarti banyak ya. Kata sahabat, aku duduk dekat Rasulullah aja segitu gitu. Tapi kalau kita bertanya kepada hadis Aisyah, itu saya berpikir, ya Allah, berarti Rasulullah itu setiap detak jantungnya keluar masuk, nafas yang keluar masuk, ala kulli hal, di setiap keadaan dia berzikir kepada Allah. Bagaimana caranya? Saya mau pelajari, Bu. Ada ketika keluar kita tetap mengucapkan Allah, masuk juga mengucapkan Allah, Allah, Allah. Atau zikir yang lain itu juga boleh bisa. Artinya jangan sampai nafas yang keluar dan nafas yang masuk ini kosong dari zikir kepada Allah. Jadi untuk menguatkan fuad kita itu, Ibu, untuk menguatkan hati kita itu, ketika kita beribadah maupun berzikir, apa yang diajarkan ketika Al-Quran diturunkan kepada umatnya oleh Allah itu tidak sekaligus. Artinya supaya apa? Supaya ketika satu ayat diturunkan kepada para sahabat, sahabat itu mencerna dulu gitu, Bu. Memahami dulu, memaknai dulu, kuat dulu gitu. Enggak, Rasulullah habis ayat ini besoknya datang lagi, besoknya datang lagi, besoknya. Enggak begitu, Bu. Kadang-kadang ayat itu turun seminggu, pernah ada yang lama sampai sebulan. Ada. Jadi emang bertahapnya ayat itu turun untuk menguatkan keadaan kondisi kita. Itu yang diajarkan, warattalnahu
tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Artinya tartil itu Bu, pertama dipahami artinya. Jadi kalau baca Quran di rumah, nah jangan terlalu terburu-buru ya Bu ya. Ini pelan-pelan tapi dimaknai, dipahami. Walaupun ibu nggak bisa nerjemahin, tapi kan bisa baca artinya, terjemahnya baca gitu. Kemudian apa? Apalagi kalau udah diajarkan sekarang ini, ibu ayat ini ya. Nah, jadi ini juga bisa pendidikan buat anak. Jadi kalau ngajarin anak tuh jangan langsung banyak gitu Bu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin di ayat Al-Hijr ayat 99. Jadi beribadahlah kepada Allah sehingga kamu tuh sampai yakin kepada Allah. Arti ibadah di sini Bu, itu bisa diartikan kenalilah Allah gitu maksudnya Bu. Bukan kalau kita kan mengartikan ibadah itu kayak sholat ya Bu ya, puasa, infak, kita berbuat amal dan sebagainya, itu ibadah. Arti ibadah di sini juga bisa diartikan wa'bud, itu artinya kenalilah Allah Bu gitu. Sampai kamu yakin kepada Allah. Ketika kita sholat, ketika Anda sholat itu bukan hanya gerakan doang gitu. Gerakan Allahu Akbar, bacaan udah komplit bacaannya, udah komplit ruku sujudnya. Di sini dikatakan oleh Allah ketika kita sholat kenali. Jadi ketika mau sholat itu usahakan bahwa kita akan berhadapan dengan Allah gitu. Dikenali Allah itu. Oh, saya akan berhadapan dengan Allah yang maha apa Allah itu? Maha besar, maha pengasih, maha penyayang. Kemudian kita ini siapa? Kesemutan. Kita ini hamba yang penuh dengan dhaif ya, dengan penuh kelemahan, kekurangan, banyak tidak bersyukurnya, banyak zolimnya, banyak tidak khusyuknya. Jadi ketika mau sholat itu jangan langsung begini Bu. Ini triknya ya. Kita mengenal Allah itu ketika kita mau sholat jangan langsung begini. Habis wudhu langsung usalli fadhsubi rakaatain mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Enggak, ibu berdiri dulu. Berdiri kemudian kita tawajuhkan wajah kita. Ya Allah, saya akan berhadapan dengan Engkau ya Allah yang maha ini, maha apa gitu ya. Kemudian kalau bisa baca istighfar dulu Bu. Baca istighfar. Kemudian doa, ya Allah berikan aku sholat yang khusyuk. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Jangan engkau hadirkan hati yang tidak khusyuk ya Allah. Jadi di situ tuh ada sudah komunikasi sebelum sholat sama Allah gitu Bu. Karena kalau langsung itu kalau kita olahraga juga Bu, kan harus ada pemanasan ya supaya tidak kram. Nah itu, jadi kalau mau sholat itu jangan langsung buru-buru. Ini pengennya buru-buru, udah kayak ayam makan, wah dipatok ayam gitu ya. Sebelum sholat pun harus, gitu. Jadi di situ, jadi ini secara fisik ya Bu ya. Jadi kalau mau sholat diusahakan jangan terlalu banyak, tapi akhirnya kolak itu ngerti ya Bu ya. Jadi ngaji juga begitu, puasa juga begitu Bu, langsung puasa Daud, jangan dulu puasa Daud, puasa Senin Kemis dulu, terus Senin Kemis, jangan langsung Ayyamul Bid yang tidak biasa, Senin aja dulu, aduh Kemis belum sanggup, setelah lama baru Kamis, Senin, Kamis, nggak lama kemudian baru tambah lagi apa, jangan sekaligus gitu ya dalam hal-hal rutinitas. Itu nanti besok insya Allah kita membiasakan istiqomah dengan kalau tadi saya kan kegiatan ibadah kita jangan langsung
gebruk banyak gitu ya, sedikit-sedikit itu dari rutinitas. Besok insya Allah mudah-mudahan Allah ajarkan bagaimana cara mengolah supaya kita istiqomah dari segi qalbu. Qalbu ya Bu ya. Saya contohkan sedikit. Hari ini qalbu saya harus pandai memaafkan dengan apa? Tersenyum. Senyum aja dulu dengan sahabat-sahabat, senyum aja walaupun sebel. Senyum dulu, nggak usah langsung ngasih duit, ngasih makanan, ngasih semua gitu dikerjain. Kan kalau kita harus saling, enggak. Itu pun harus bertahap. Satu dulu apa senyum. Senyum. Saya hilangkan. Enggak, maksud kalau ketemu temen itu selalu senyum. Masya Allah ini, nah nanti itu ya. Jadi itu kan cerminan kalbu mau senyum itu. Nah itu sedikit-sedikit aja dulu. Nanti kalau di rumah bagaimana? Nah, itu ada tahap-tahapannya. Habis senyum, pertahankan senyum dulu. Besoknya, betul saya prakteknya seperti ini. Terus anak saya yang sekolah di Alia, dia bilang, Mama kenapa sih sakti? Pertama dia senyum, sakti, senyum lagi. Masya Allah. Ini saya alhamdulillah. Saya mampu tadi yang si bungsu Fatimah. Senyum dia lihat wajah, kenapa mak? Enggak. Jadi prakteknya itu sedikit-sedikit aja. Nah ini kita kan prakteknya ya Bu ya. Nggak usah semua langsung jadi kalbunya bersih gitu kan. Kita tapi istiqomah gitu. Ibu minimal senyum dulu di rumah juga sama suami juga. Senyum aja pokoknya. Mau dikasih duit kurang ya mau beli senyum aja. Senyum kepaksa. Kan harus dilatih. Nanti besok ya Bu ya tentang kalbu. Kalbu itu kalau nggak dilatih Bu, dia akan kebablasan. Harus dilatih. Seperti sholat tadi, kalau nggak dilatih 2 rakaat, apakah kita sanggup 10 rakaat? Nggak bakalan. 2 dulu aja, tapi istiqomah terus. Nah kita pun begitu melatih kalbu. Kita apa dulu nih besoknya akan dilatih ya Bu ya. Nanti kita akan cari apa yang harus kita lakukan di dalam kalbu kita aja. Kita yang kehidupan sehari-hari aja. Kalau saya bisanya itu gitu, yang ringan-ringan dulu. Ya dari saya cukup sekian ya Bu ya. Wabillahi kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ibu, saya mohon maaf banget, dan pengetahuan saya nggak banyak, Allah ajarkan ya karena kedoifan saya ya. Tapi semoga apa yang Allah hadirkan, Allah ajarkan ini bermanfaat. Ibu pakai dalam kehidupan kita, saya pakai gitu. Insya Allah ini menjadi jalan menuju surganya Allah ya. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sebelum kita memasuki tahsin